Al-Huda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Al-Huda TV dan sahabat medsos lainnya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan kucuran rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah di samping kiri saya ada tokoh-tokoh yang sangat profesional di bidangnya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semuanya. Nah, langsung saja di sebelah kiri saya perkenalkan. Alhamdulillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustadz Miftah ini. Alhamdulillah, ini orang profesional di bidangnya, di bidang travel, umroh dan haji. Dan Kang Ustadz Irwadi. Alhamdulillah. Loh, ini siapa ini? Wajahnya sama gini sama saya. Acak. Ya, assalamualaikum. Ini dalam rangka ngumpul di sini di rumah Ray, kita akan membahas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali karena memang tujuan kita untuk hidup adalah beribadah. Oke, kita langsung aja ke Ustadz Miftah. Tad, ini saya alhamdulillah dengan Ray nih ada flyer atau ada brosur umroh maulid keberangkatan 27 September tahun 2023. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkenan ya menjadikan ini sebagai asbab untuk kita semua berangkat ya. Amin. Nah, bagaimana nih penjelasannya? Bagaimana nih tentang penjelasannya? Mangga. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini di podcastnya Kang Ray dan Kang Roy ya. Mudah-mudahan dipermudah keberangkatannya. Amin. Ya Allah, ya Allah, amin. Baik, hadirin yang mulia, alhamdulillah kita di Travel Musafirku kita punya slogan memaksimalkan ibadah umroh jemaah dengan cara aman dan nyaman. Memaksimalkan ibadah umroh. Nah, jadi yang kita inginkan, kita bukan hanya berangkat kemudian pulang mendapatkan pahala umroh begitu saja ya. Kita tahu biaya umroh ini mahal, jemaah mengumpulkan uang pun tidak sedikit, menabung pun dalam waktu yang lama gitu kan, dan mungkin ini kesempatan satu-satunya seumur hidup dia. Jadi kita punya visi dan misi, ini amanah buat kami. Ini amanah besar dari jemaah buat kami, bagaimana jemaah pulang itu membawa ibadah yang betul-betul banyak sekali dari Mekah dan Madinah. Nah, untuk mewujudkan ini, alhamdulillah di travel kita sudah punya izin haji dan umroh. Kita memberangkatkan tour leader atau pembimbing memang yang profesional. Dia memperhatikan bagaimana keadaan jemaah, ibadah, dan keadaan lainnya ya. Dan kita berangkatkan memang pembimbing yang ustadz, faqih, kemudian dia alumni luar negeri. Sehingga keberangkatan jemaah bisa dipantau, sehingga tadi bisa memaksimalkan ibadah jemaah semuanya sampai pulang kembali ke Indonesia. Ketika sampai di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah, melaksanakan ibadah umroh, ibadah di Masjid Nabawi, guide ataupun mutawif yang kita pilih sebagai tim kita, mereka pun adalah pelajar. Dan mereka alumni dari Mekah, alumni dari Madinah juga. Sehingga kita bisa maksimalkan yang dari Indonesia dengan yang dari Saudinya. Ya, mudah-mudahan ibadah umroh jemaah sekalian, pulang-pulang banyak yang melaksanakan ibadah umroh, tapi kita inginkan jemaah umroh pulang bawa pahala yang setinggi langit. Nah, kemudian dengan aman dan nyaman, nah mengikuti aturan pemerintah, kita perlu ya aware gitu kan dengan travel yang ada kasus yang terdahulu, apalagi kasus tahun ini yang mereka berangkat kemudian nggak ada tiket pulangnya kan, yang berapa ratus orang itu kan, seperti demikian. Nah, maka perlu ada 5 kepastian. Nah, ini yang dimaksud dengan umroh aman dan nyaman. Nah, umroh aman dan nyaman ini mereka mesti punya 5 kepastian. Yang satu, travelnya mesti berizin. Ya, travelnya mesti berizin. Dia punya izin pemberangkatan umrah dia. Yang kedua, tiketnya pasti. Ya. Nah, alhamdulillah kita keberangkatan 27 September dengan menggunakan pesawat internasional. Ya. Kemudian selanjutnya adalah visanya pasti. Dia punya visa. Yang keempat adalah hotelnya pun pasti. Dan alhamdulillah tadi untuk mewujudkan ibadah yang aman dan nyaman,
aman dan nyaman, gitu kan, aman dan nyaman. Nah, alhamdulillah di paket dengan Kang Roy ini hotelnya insya Allah tidak terlalu jauh ya, di Madinah insya Allah hotelnya di deretan pertama insya Allah ya, atau yang staraf itu di Babu Salam. Jadi kalau kita keluar udah langsung kelihatan kubah hijau tuh. Nah, jadi jemaah-jemaah yang biasa berangkat dengan kita, ada satu jemaah yang tiap waktu sholat itu bisa salam kepada Nabi SAW. Ya, karena hotel ini kita dekat dengan kubah hijau, gitu kan. Nah, insya Allah kita dekat dengan kubah hijau. Kalau memungkinkan bisa sering-sering ke Raudhah, alhamdulillah, gitu kan. Nah, jaraknya nggak jauh, kurang lebih 200 meter atau 150 meter lah, kurang lebih ya, sampai ke Masjid Nabawi. Yang di Mekah insya Allah hotel kita pun kurang lebih 250 meter. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jadi di Mekah juga 250 meter ya, nggak jauh kan, ada yang 600 ya. Ya, insya Allah dengan biayanya yang puntennya murah. Ternyata pas datang ke sana ada juga jamaah yang bilang sama saya, ternyata memang jauh katanya. 1 kilo katanya. Iya, betul. Ini enggak ya? Ya, insya Allah kita jaraknya 250 meter, 300 meter lah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memaksimalkan untuk banyak beribadah di Masjidil Haram, gitu kan. Pengalaman kita dengan hotel yang dekat ini, ibadah jamaah bisa maksimal. Kita bisa tawaf tiap hari karena jaraknya yang dekat, gitu kan. Jadi effort yang besar itu kita gunakan buat tawaf. Effort yang sedikit kita gunakan buat jalan. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kita temuin jamaah yang beberapa kali umrah dengan kita, memang tidurnya jarang di hotel, satu kamar dengan saya. Dari mana Pak? Wah, dari Haram. Nanti besoknya nggak ada lagi. Dari mana Pak? Dari Haram katanya. Karena hotel yang dekat, jadi bisa maksimal ibadah banyak sekali di Masjidil Haram. Ya. Kemudian yang tadi hotel, visa, kemudian tiket. Nah, kemudian jadwal. Ya, jadwal. Jadi kita pastikan jadwal keberangkatannya kapan. Nah, itu diantara 5 pasti yang mesti kita yakinkan itu betul-betul ada pada travel yang kita tuju. Nah, alhamdulillah di Musafirku ya, yang insya Allah akan berangkat dengan Kang Roy dan Kang Rey di bulan September nanti, insya Allah 5 perkara pasti ini ada di kita semua. Ya. Nah, ini mau tanya Ustaz ya. Jadi kadang-kadang orang mau tanya, dari mana ini apa Musafirku kan? Musafirku itu sebelumnya apa masuk ke PT mana gitu misalnya? Itu gimana? Ya, kita punya brand ya. Jadi brand kita untuk brand umrahnya Musafirku ya, di bawah PT Kartika Utama yang izinnya sudah tercantum di brosur ya, flyer masing-masing. Jadi yang perlu flyer dan brosur bisa datang langsung Kang Roy dan Kang Rey. Nah, ini berkaitan dengan brosur yang ini 31,9 juta. Ya. Nah, ini include-nya apa aja? Oke. Nah, sekalian Ustaz. Sekalian juga kan all in atau apa kuat itu dibahas aja misalkan. Siap. Apakah kita misalkan berapa orang nih? Numpuk 10 orang, 20 orang satu kamar gitu bisa. Bari ngariung kan gitu kan, bari ngopi gitu. Edukasi tentunya ya. Itu aja. Oke. Jadi harga yang tercantum di sini ya, ini harga total di sini all in itu sudah mencakup pesawat ya yang akan kita tumpangi nanti, hotel. Nah, ini sudah tercantum di brosur semua, hotel Mekah, hotel Madinahnya. Kemudian termasuk itu tiket di sini, visa, kemudian bis, kendaraan yang full AC di sana, kemudian mutawif termasuk guide-nya, kemudian tour leader, city tour Mekah dan Madinahnya, kemudian kajian harian, kemudian air zam-zam, dan makan 3 kali sehari prasmanan. Makan 3 kali prasmanan. Apalagi tambahannya Ustadz? Tambahannya adalah perlengkapan. Nah, apa aja perlengkapan? Jadi all ini tuh udah termasuk dengan perlengkapan yang tercantum di sini dengan perlengkapan umroh. Apa aja perlengkapan umroh yang kita siapkan? Yang pertama ada koper resmi dari travel. Yang kedua kita punya seragam. Seragam buat laki-laki baju koko. Seragam buat perempuannya baju jubah dan abaya ya. Kemudian sama kerudung yang besar. Kayak kerudung syar'i. Kemudian ada shawl. Kemudian ada lagi kain ihram buat bapak-bapaknya ya. Kemudian tas selempang nanti buat nyimpan sendal, buat nyimpan paspor di situ, buat nyimpan buku buat pedoman umrohnya. Kemudian kita ada buku doa dan buku manasik. Ya, buku doa dan buku manasik, plus lagi kita ada kaos kaki umroh.
Kaos kaki umrah. Nah, jadi paket semuanya termasuk itu. Nah, harga yang tercantum di sini ada 3. Yang satu quad. Quad itu berarti berempat. Ya, jadi satu kamarnya berempat. Nah, triple lebih mahal lagi. Jadi bertiga. Double lebih mahal lagi karena berdua. Jadi satu kamar kok bisa Ustaz kok mahal gitu kan, cuma berdua. Harga satu kamar dibagi berempat dengan satu kamar dibagi berdua. Kalau ingin alone ya, bisa juga ya. Bisa Sendiri ya bisa. Harganya aja Ininya, saya mah mau kagamu hayang jikir oke. Mau bawa itu sambil jikir. Nah, by request sih Salo. nanya lagi Tad, ya. Bentar ya. Kan senternya kita ini di Jakarta ya. Maksudnya nanti kita ngumpulnya di Jakarta. Ya. Ini perjalanan misalkan kita dari Bandung ke Jakarta Oh ya. dibebankan ke siapa Ya. atau misalkan dari Nah, paket di sini belum termasuk dengan buat transportasi Akomodasi ya. Bandung dan Jakarta itu saja. ya. Paspor ya belum. Ya, sama pasporan belum. Nah, transportasi Bandung Jakarta kita dibuatnya di luar daripada perhitungan ini 500.000 untuk pulang pergi termasuk makan keberangkatan, makan kepulangan. Nah, kenapa kita tidak dimasukkan? Karena tidak all in dengan paket ini karena sebagian jemaah ada yang ingin dihantar, diiring sama keluarganya sampai ke Jakarta. Oleh karena itu kita keluarkan. Jadi yang belum termasuk ini adalah transportasi Bandung Jakarta dan untuk pasporan mungkin ya. Kalau transport biasanya berapa, Ustaz? Di harga berapa kalau misalnya yang nggak dihantar sama keluarga? Transport 500.000. 500.000. Oh, pulang pergi. PP kan Pulang itu pergi ya. Bis AC, bis yang terbaru. Insyaallah. Masya Allah, dasar sekali mudah-mudahan ya. Ada yang ditanyakan deh? Ada lagi nggak? Apa ya? Kajiannya ya. Kalau itu kajian tuh apa aja, Ustaz, nanti yang dibahas nanti di sana? Kita macam-macam. Kita biasa ada kalau kajian sebelum berangkat ke Mekah kita ada kajian umrohnya. Nah, kalau kajian hariannya kita biasa ngambil satu kitab, misal Arba'in Nawawi gitu kan, atau kitabnya Fawaid Ibnu Qayyim gitu. Jadi kita ngaji kitab judulnya. Jadi jemaahnya ngaji kitab nanti di sananya gitu kan. Nah, kita biasa ngaji kalau di Mekah itu di rooftop. Di pas di depannya Menara Zamzam. Jadi view ngajinya di rooftop belakang Zamzam gitu kan. Oke, Berkaitan dengan ini ya hapunten tapi ada yang nanya juga ini. Ini apa tadi kan taraf hotelnya itu setaraf bintang apa gitu kan. Kadang-kadang ada orang saya mah nggak perlu bintang-bintang, yang penting niat ke sana mah ibadahnya. Satu itu, kedua apakah parasmalannya itu parasmalan misalnya gitu makanan hulus yang di Arab cuman korma aja. Korma aja makanan. Kalau makanan catering dari Arab misalnya korma atau apa segala macam kan kita juga lidah kita misalnya betul, gitu betul. Ya. Jadi hotel yang kita akan ambil untuk paket yang ini, insya Allah hotelnya bintang 3. Ya, hotelnya bintang 3. Tapi yang tadi memang kita lebih tekankan karena untuk memaksimalkan ibadah memang kita cari yang dekat jaraknya. Namanya Hotel Maijen kalau gitu. Maijen itu apa? Bintang 3. Hotel Maijen polisi. Maijen bukan 3 ya, Maijen. Iya betul. Legend. Nah, untuk makan prasmanan, insya Allah dengan menu Asia. Ya, insya Allah dengan menu Asia. Tapi kalau seandainya jemaah menu Asianya juga karena memang kan bahannya juga tidak sebanyak di sini gitu kan. Biasa kita ajak jemaah juga kalau pengen nambah tes sama selera makannya naik gitu kan. Kita anjurkan jemaah bawa makanan yang sudah saji, rendang, sambal teri, sambal terasi dibotolin gitu kan. Pete jengkol gitu kan. Nggak mungkin. Kalau itu bakal jengkol. Nah, jadi ketika berangkat, jadi tes untuk selera makannya tetap tinggi. Gitu kan. Kita perlu untuk makan karena kita ibadahnya mau habis-habisan. Gitu kan di sana. Makanya menunya menu Asia biar agak sesuai dengan lidah kita. Nah, kemudian kita anjurkan jemaah untuk bawa sesuatu yang memang bisa meningkatkan selera makan dia biasanya. Ini sangat dahsyat sekali kalau menurut saya nih, waktu keberangkatan 27 September itu bertepatan dengan Maulid Nabi ya, kelahiran Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah pas kelahiran Rasulullah SAW di Nabawi juga, dan kita berdoa juga. Wah, benar-benar ini satu ketepatan yang memang pas sekali kalau memang kita semua bisa berangkat. Masya Allah. Nitip pesan saya, ya ingin ibadahnya umrohnya maksimal dengan aman dan nyaman, ikut
program dengan Kang Roy dan Kang Ray 27 September Insya Allah. insyaallah. Oke, satu lagi kan? Boleh. Dipertanyakan. Ini di sini ketika saya mengedarkan ini semua ini kan ada orang-orang tuh berbeda pendapat ya, Ustaz. Ada yang ini, ada yang kritis juga. Ini tidak dicantumkan nama alamat kantornya satu itu. Waktu itu kita memang terburu-buru ya mencetak ini karena saya ada beberapa event. Dan saya secepatnya pengen ini saya bagikan ya. Nah di sini kadang-kadang ada keraguan karena tidak dicantumkan nama kantornya. Nah ini di kantornya alamatnya supaya jelas di mana nih kita. Siap. Karena kemarin terburu-buru cetaknya Kang Roy dengan Kang Ray, jadi alamat kantor belum tercantumkan. Nanti Bapak dan Ibu sekalian boleh mengunjungi kami di kantor kami Musafirku di Jalan Terusan Rumah Sakit nomor 75. Jalan Rumah Sakit nomor 75. Ujung Satu lagi aja nih. Jadi karena keberangkatannya ada hubungannya dengan niat, maka emang niatnya harus kita benar-benar lillah gitu ya. Harus benar-benar munajat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bisa mudah-mudahan bisa berangkat dengan Kang Ray dan Roy dengan membawa pahala yang tadi banyak dan maksimal gitu. Yang kedua ikhtiar, yaitu dengan kita banyak amal gitu. Banyak berdoa gitu, mudah-mudahan diberangkatkan oleh Subhanahu wa taala karena emang kita tidak lepas daripada kudratullah gitu. Jadi harus benar-benar tanggal 27 itu emang harus disampaikan kepada Allah, berangkatkan tanggal 27 September itu gitu kan. Supaya betul, sekali kata Ustaz Irwadi, niatkan dulu, jangan dulu mikir biaya nanti ditransfer sama Allah. Niatkan dan laksanakan dengan berdoa, dengan nabung lah pada 10.000, 20.000 kan ya. Kita tidak mampu, tapi Allah yang akan memampukan, insya Allah. Dan jangan lupa langsung daftar, udah gratis daftarnya. Chat langsung ke Duo Hijrah nih, gitu. Nanti kita saya follow up nanti untuk data dan lain sebagainya. Minimum kalau kata tadi Ustadz, share aja KTP-nya ke Kang Ray dan Kang Roy gitu. Share KTP-nya aja dulu. Nah, itu. Untuk mendapatkan umroh, langkah pertamanya. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang antrian haji panjang, kemudian biayanya pun sekarang naik, gitu kan, berubah, sehingga, waduh, ini kesampaian nggak ya? Biaya udah ada, ternyata antriannya panjang, antriannya sampai, biayanya nggak ada, gitu kan? Jadi sekarang umroh ini adalah solusi paling realistik sekarang, Bapak dan Ibu sekalian mewujudkan mimpi. Wah, Ka'bah teh aslinya seperti ini, dipegang. Oh, dulu mah lihat di TV aja, lihat di video aja. Lihat di sajadah aja. Ka'bah teh pas dipayuneun gitu. Nah, jadi seperti tadi Kang Irwadi bilang, jadi pertama niat kita besarkan, kemudian kita ikhtiar dengan beramal. Nah, kemudian kita ikhtiar amal, kalau niat itu dibarengi dengan usaha. Nah, insya Allah kalau ketika kita sudah niat, insya Allah boleh tahap awalnya menyerahkan foto KTP saja untuk dimasukkan ke dalam sistem, kemudian segera booking seatnya karena seat kita terbatas dengan Kang Roy dengan Kang Ray. Kita 10 juta insya Allah sudah mendapatkan seat dan sudah mendapatkan perlengkapan umroh sampai di rumah Bapak Ibu sekalian insya Allah. Batas maksimal seat berapa untuk berangkat kita? Kita hanya 40 seat. 40 ya, seat. kita hanya 40 seat. Punten teu seueur. Jadi ya biasa yang awal dulu. Mudah-mudahan kita semuanya udah ada niat, udah berdoa dan dimudahkan oleh Allah. Ayo berangkat semuanya dan benar-benar ya Allah mengizinkan, Allah pasti mengizinkan. Betul. Insya Allah kalau niat baik. Aja mungkin ya. Ada lagi yang sampaikan? Udah cukup sih. Apalagi ya bingung. Oke, sahabat-sahabat Mensos semuanya, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan kebaikan buat kita semua juga. Amin, Allah. Buat kebaikan juga buat sahabat-sahabat Mensos, mudah-mudahan dengan ikhtiar, doa dan ketekunan terus berusaha kita sama-sama bisa berangkat dengan saya dan Ray di Umroh Maulid dan keberangkatan tanggal 27 September 2023. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita sama-sama berangkat. Tentunya dengan Insya Allah jelas. Dia orang-orang yang berpengalaman. Ini juga pengalamannya di luar negeri juga. Luar negeri sama. Ini juga luar negeri juga ya gitu. Pak Ustadz Miftah juga
bertahun-tahun di sana. Tahun-tahun di sana. Jadi kalau sudah bertahun-tahun mah harga bala-bala, harga cengek itu sudah tahu di sana. Makanya sudah tahu semuanya seluk-beluk di daerah sana. Oke, sekian saja. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Huda TV.